Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita
untuk mulai ibadahnya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, Rahmat-Mu beserta kami. Ya lalalabaya syande. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih setia Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi online service pada hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang boleh menyaksikan ibadah pada hari ini, mereka semua boleh ngerasain kasih-Nya Tuhan. Mereka semua boleh ngalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap rumah kami penuh dengan hadirat Tuhan, setiap rumah kami penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang telah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi itu semua akan menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan akan kami jalankan dalam keseharian kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh memberkati hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam kesehatannya, dalam pelayanannya, lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu, bagi para pemimpin rohani kami, mulai dari Gembala Sidang kami, Pastor Niko, beserta keempat wakilnya, serta Gembala Rayon 1E, Kobeni Gunawan, serta Gembala di tempat ini Tuhan Yesus, Pak Sunari Bahri Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, biar roh hikmat daripada Tuhan boleh Tuhan berikan lebih lagi kepada para pemimpin rohani kami. Tuhan yang boleh berikan visi misi-Mu lebih dan lebih lagi bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Biar mereka boleh
Gembalakan setiap kami domba-dombamu sesuai dengan tuntunanmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh jaga, Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan, keluarga, bahkan kesehatannya secara sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi GBI Pondok Aren Tuhan Yesus, bagi setiap jemaatmu Tuhan Yesus, mulai dari sekolah minggu, JC, Youth, DM, bahkan orang-orang tua, bahkan sampai umas Tuhan Yesus. Kami percaya biar Tuhan yang boleh memberkati setiap jemaatmu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di hari-hari ini Tuhan yang boleh jagai setiap kami secara sempurna. Tuhan, kami perkatakan bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh memberkati kami lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, dalam sekolah kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan Shalom Indonesia, biar damai sejahtera Tuhan boleh turun atas Indonesia. Kami mau berdoa bagi Indonesia Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang boleh memberkati Indonesia. Kami tahu Tuhan kalau Indonesia jadi hatimu Tuhan Yesus. Biar apapun yang boleh terjadi di Indonesia, kami percaya itu semua boleh mendatangkan kebaikan bagi negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, serta jajarannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar para pemimpin kami boleh mempunyai roh takut akan Tuhan dalam memimpin negara kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang boleh berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kota pilihanmu Yerusalem Tuhan Yesus. Biar kami berkatakan bagi Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biar damai sejahtera Tuhan boleh turun atas Yerusalem. Biar Tuhan yang memberkati kota kudusmu ini lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami Tuhan Yesus yang mungkin saat ini mereka sedang sakit Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, biar tanganmu boleh menjamah mereka, biar tanganmu boleh menyembuhkan mereka Tuhan Yesus. Biar dimanapun mereka berada, apapun yang mereka rasakan, kami tahu kalau Tuhan yang akan menyembuhkan mereka, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Kami perkatakan biar setiap saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biar ibadah hari ini kami percaya Tuhan Yesus, biar setiap orang-orang yang menyaksikan boleh diberkati, setiap kami yang menyaksikan boleh merasakan kebaikannya Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, yang rohnya bernyala-nyala, kita puji dan sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Yang mau sama-sama katakan amin. Biarlah rohmu menyala-nyala, amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu ladang siang di Tuhan. Tinggalkan segala beban dan dosa yang menimpa-Mu, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu
Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau berikan kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Percaya janji-Mu, ya Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan judul dari pembicaraan firman Tuhan adalah Badai COVID-19 pasti berlalu. Nah, sebelum kita mulai dengan
mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan kehidupan yang Kau berikan padamu hari-hari ini Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Mari Roh Kudus kuatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat melawan kuasa-kuasa gelap yang membawa COVID-19 ini untuk menghancurkan manusia. Kami serahkan seluruh Tuhan kekuasaan ini dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya, urapi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita banyak mengalami penderitaan-penderitaan karena COVID-19 sampai dengan hari ini masih berlangsung, yang menyebabkan seluruh penduduk dunia menderita, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Dan dalam segala kehidupan mereka, semua orang merasakan penderitaan ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, harus memiliki iman yang teguh bahwa pandemi bukan segala-galanya. Ada kuasa yang sanggup untuk mematahkan kuasa badai COVID-19 ini. Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa atas segala-galanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal yang 8, mulai dengan ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini adalah contoh bagaimana Tuhan Yesus memelihara murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Orang yang kurang percaya berarti tidak memiliki iman. Iman itu tergantung kepada firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Murid-murid yang ada di dalam perahu tidak memiliki iman untuk menghentikan angin badai. Sebagaimana tertulis dalam ayat, "Kamu, maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.'" Tuhan Yesus bangun, kemudian Tuhan Yesus membentak angin dan danau itu menjadi teduh. Tentu saudara, hardikan ini tidak ditujukan kepada barang yang mati, tetapi kepada yang menguasai angin dan badai pada waktu itu, yaitu iblis, kuasa yang tidak kita lihat. Sebab di balik angin badai, iblislah yang membuatnya. Setelah dibentak menjadi teduh. Ternyata benar, setan-setan yang ada di laut itulah yang membuat angin ribut. Demikian juga dalam kesukaran-kesukaran
yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Pemeliharaan Allah di tengah kesulitan setiap peristiwa yang menimpa anak-anaknya adalah suatu kebenaran yang ditekankan dalam firman. Karena itu harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita harus berdoa. Mazmur 55 mengatakan, berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk ditanggung seperti pandemi sekarang ini, Allah mengajak kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Seperti juga ketika murid-murid Tuhan merasa khawatir dengan angin ribut yang melanda perahu yang mereka tumpangi. Ketika itulah murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu dan angin itu berhenti. Sekali lagi saya katakan, murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan dia menghentikan angin ribut. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang takut. Badai corona pasti berakhir dalam nama Yesus. Mari kita miliki iman seperti ini. Badai COVID-19 pasti dalam nama Yesus berakhir. Yakobus pasal 5 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa, perhatikan saudara, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kata ketekunan menunjukkan kepada ketabahan dalam situasi pencobaan apapun, termasuk COVID-19 yang kita hadapi tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ketekunan itu lahir dari iman yang berkemenangan, sehingga akhir di tengah-tengah penderitaan. Hasil dari tindakan Allah terhadap Ayub menyatakan bahwa di dalam setiap kesukaran Ayub, Allah sangat memperhatikannya dan dengan penuh kemurahan menyokong dia. Yakobus ingin kita tahu bahwa Allah memperhatikan seluruh umatnya dan bahwa di dalam penderitaan mereka, dia akan memelihara mereka dengan kasih dan kemurahan.
Saudara dikasih Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi. Pada saat mengalami kesulitan, kesusahan, dan sakit, Alkitab mengajak kepada kita, semua orang untuk mencari kekuatan, penyembuhan dari Allah melalui doa. Karena itu dekatilah Tuhan Yesus. Dia akan mewakili Anda semua di hadapan Allah Bapa, memohon syafaat bagi Anda dan memberikan kemurahan, kasih karunia untuk menolong pada saat-saat yang perlu. Imanilah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran masalah apa? Kekhawatiran masalah sakit penyakit, kekhawatiran masalah pendapatan, keuangan, kekhawatiran mengenai keluarga, kekhawatiran. Karena kita harus lockdown, kita harus ada di rumah isolasi, mandiri. Walaupun itu tidak semua orang. Namun demikian, itu menimbulkan satu kekhawatiran. Jadi mari saudara, peganglah iman yang teguh, berdoa. Yakobus bicara tentang penyakit jasmania seperti COVID yang diderita Ayub. Dalam menghadapi kesulitan hidupnya, yang terpenting adalah doa. Doa yang efektif harus dipanjatkan dalam iman. Tuhan akan menjawab iman Anda sesuai dengan apa yang Anda mohonkan kepadanya. Mungkin Anda merasa di dalam Mazmur 42 mengatakan, jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku takut. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Tetapi Anda harus sebagai orang percaya mengatakan, sesungguhnya aku percaya, aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur mengatakan di dalam Mazmur ayat 42 ayat 7 tadi, jiwaku tertekan. Orang yang haus akan Allah dan mendambakan manifestasinya yang lebih besar dari kehadirannya mungkin mengalami penundaan. Namun orang percaya yang setia akan terus merasa dahaga dan mencari Allah. Tuhan berjanji untuk memberkati mereka yang dahaga dan lapar akan kebenaran daripada puas hanya dengan sesuatu yang bukan berkat Allah yang penuh. Di tengah-tengah diamnya Allah, kita harus terus maju untuk mengenal Allah dan mengalami uluran Roh Kudus secara lebih besar. Saudara tahu, hari-hari ini adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, memimpin kita, memimpin kepada kehidupan yang sempurna. Karena itu saudara, di dalam Anda berdoa, berbicaralah kepada Roh Kudus. Tuntun, Tuhan tuntun hidup saya, tuntun. Kalau saudara mengalami satu kesukaran, tanyakan ke dalam. Roh Kudus pasti akan menjawab. Kita tidak boleh merasa puas, tetapi berharap penuh kepada Allah dan mengandalkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Mengandalkan Allah dan mengalami kebaikannya secara pribadi sangat diperlukan untuk ketekunan kita dalam iman kita hari demi hari.
Selaku orang percaya, kita sedang mengalami pencobaan berat. Namun tidak ada yang dapat membuat kita putus asa dan kalah selama kita terus memandang kepada Allah dengan iman dan pengharapan. Di tengah kegelapan, kita harus menantikan Tuhan, menghampiri Dia setiap saat, dan tetap teguh dalam roh kita. Maka kita yakin bahwa waktunya akan tiba. Allah akan menyatakan kebaikannya kepada kita, dan semua orang percaya Dia akan menghentikan COVID-19 ini. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Dengan kekuatan oleh Roh Kudus, berita Injil disampaikan kepada orang yang menaati firman Allah. Ini adalah satu kepastian yang kokoh. Orang yang percaya berita ini adalah orang yang menaati firman Allah dan melakukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan kepastian pembebasan dari kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan, seperti yang dihardik oleh Tuhan Yesus. Kesembuhan dari sakit dengan mujizat Roh Kudus. COVID-19 pasti musnah di Indonesia. Jangan lagi merasa tertekan. Andalkan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita adalah doa. Kita harus berdoa. Pertama, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Mari kita lakukan setiap hari. Nyatakan kepada Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawal hati kita dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Yang keempat, kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Yang kelima, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yang keenam, jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Bukan Tuhan sengaja mengulur-ulur waktu, tetapi Ia tahu bahwa yang tepat dan terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dan terlalu cepat. Janji Tuhan adalah Yeremia pasal yang ke-33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Lihat saudara yang dikasih Tuhan, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan akan menyembuhkan mereka dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan kepada kita semuanya. Mari kita imani, teguh berpikir, teguh kepada firman Tuhan. COVID-19 pasti berlalu. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia.
imani saudara dan keluarga. Doa setiap hari, baca firman setiap hari, supaya iman kita lebih kuat. Doa setiap hari. Amin, saudara. Mau? Mari, lakukan. Lakukan. Berdoa setiap hari, membaca firman setiap hari. Teguhkan. Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah satu-satunya yang kami himbau, yang kami pergantungkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Engkaulah hidup kami. Engkaulah yang menuntun hidup kami. Kehidupan kami hanya ada padamu. Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari-hari ini. Kau ada di dalam kami. Roh-Mu yang kudus menuntun kehidupan kami, memelihara kami untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan penguasaan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memelihara kehidupan kami dan Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami untuk menolak, menghancurkan kuasa gelap dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan penguasaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan berkati, urapi mereka, urapi semuanya Tuhan. Urapi Tuhan anak-anakmu yang setia dan taat untuk berdoa dan memuji Engkau Tuhan. Urapi dia, teguhkan. Mari Roh Kudus teguhkan kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dan sangat baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemerintahan Indonesia di bawah Pak Jokowi, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.